Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Josh Koltanowski melawan James Pinol pada tahun 1938. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4 dan kuda ke F6. Di posisi ini teman-teman, pembukaan Italia putih langsung rokade pendek. Dan jika hitam tertarik dengan pion yang di E4, kita sedikit analisa, maka yang terjadi adalah gajah ke B5 langkah terbaiknya, kuda ke F6 lagi, takut diancam oleh benteng, dan di sini benteng ke E1. Gajah ke E7 dilanjutkan dengan gajah kali C6 dan B kali C6, langkah terbaiknya dilanjutkan dengan benteng kali E5. Jelas bahwa pion yang di E4 kembali. Baik, kembali ke posisi partai. Di saat putih rokade, langkah partai dijawab oleh James Pinol dengan gajah ke C5. Dilanjutkan dengan jawaban dari Koltanowski dengan E4. Inilah yang dimaksud oleh Italian Gambit atau Gambit Italia, teman-teman. Gajah kali D4. Jelas di sini jika dipukul oleh kuda pun unggul satu pion dari hitam. Dan di partai teman-teman, dipukul oleh putih, gajah yang di D4. Setelah dipukul lagi oleh kuda. Dan di sini langsung F4. Jelas bahwa langkah F4 ini untuk bertujuan mendobrak sayap raja dari hitam. Dan dilanjutkan dengan langkah hitam, kuda ke C6. Ini langkah yang kurang akurat sebenarnya. Sebaiknya langkah yang dilakukan oleh hitam adalah D6. Itu lebih baik, teman-teman. Ketika nanti diancam oleh pion, maka kembali lagi ke C6, baru mengajak pertukaran menteri. Setelah kuda lari ke C6 ini, teman-teman, langsung dibuang gajah oleh putih dengan makan pion di F7 cek. Dan raja menerima dengan memukul gajah, karena pemberian gajah sekilas cuma-cuma. Dan dipukul pion yang di E5 oleh pion F. Di posisi ini teman-teman, jelas bahwa gajah yang tadi dibuang kembali lagi. Jika di posisi ini dipukul oleh kuda, maka yang terjadi adalah menteri cek ke D5 dan kemanapun raja, misalnya lari ke E8, maka yang terjadi kuda yang di E5 dipukul sekaligus cek. Jikapun ditutup oleh menteri misalnya, bisa teman-teman pukul atau bisa teman-teman mukul pion yang di C7. Baik, kembali ke posisi F kali E5 ini teman-teman. Langkah partai, kuda ke E7. Dia menghindar. Lantas dipukullah kuda yang di F6. Ini sangat seru teman-teman. Dilanjutkan dengan G kali F6, dijawab oleh hitam, dan gajah ke G5. Kuda ke G8 dilanjutkan dengan E5. Jelas bahwa di sini mendesak pion yang di F6 ini karena sangat lemah posisinya, dan jika dipukul tentu tidak bisa oleh putih karena benteng ngepin pion yang di F6. Dan dijawab oleh hitam untuk mencegah menteri cek di H5, dia mendorong pion ke H5. Menteri ke D5 cek. Di posisi ini teman-teman, jika langkah hitam raja ke F8, maka yang terjadi E kali F6. Dilanjutkan dengan D6 langkah terbaiknya, kuda ke C3, C6, menteri ke D3, dilanjutkan dengan raja ke F7 lagi. Untuk mengantisipasi langkah menteri ke G6. Benteng A ke E1 misalnya langkah terbaik, gajah ke E6 dan menteri ke G3. D5, gajah ke H4, benteng ke H7. Perhatikan bahwa di sini langkah yang sangat maksimal sudah dianalisa, tapi pada akhirnya benteng kali gajah di sini, raja kali benteng, dan F7. Jelas bahwa di sini pion ini minta perwira. Jika di posisi ini menteri ke F8 teman-teman, maka dipukullah oleh
pion yang sekaligus promosi. Dan jika tadi di posisi ini teman-teman dipukul oleh benteng, maka lebih fatal lagi yang terjadi adalah menteri cek ke E3. Sekaligus dia harus meninggalkan benteng. Baik. Di posisi partai, di saat menteri ke D5 cek ini teman-teman, raja ke G7. Ini sudah langkah terbaik. Dan dilanjutkan dengan E kali F6 cek, raja ke F8. F7, menteri kali G5. Jelas karena dipukul gajah tersebut, berarti mengajak pertukaran menteri dengan gajah teman-teman. Tapi dari putih mengabaikan itu, melainkan dia menjalankan F kali G8 cek. Langkah sulit untuk dilakukan atau dilanjutkan. Di partai posisi ini menyerah teman-teman, karena dilanjutkan bagaimanapun adalah mat. Jika di posisi ini masih dijalankan, misalnya langkah terbaik raja ini ke E7, karena satu-satunya jalan, maka datang langsung benteng ke F7 cek. Kenapa dia menyerah di posisi promosi menteri ini teman-teman? Karena memang tidak bisa dijalankan, karena satu-satunya jalan hanya ke E7 dan langsung di closing checkmate oleh benteng. Baik, sebagai analisa teman-teman untuk mengenal pembukaan Italian Gambit ini, minimal ini sebagai referensi. Baik, sekian dulu video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.